musim hujan tuh dia ngebawa nuansa baru untuk kebun kita. Banyak perubahan yang akan dialami yang mungkin akan membuat kita bingung. Tapi nggak usah takut dan nggak perlu dikhawatirin, karena sebenarnya beberapa perubahan itu merupakan siklus alami dari perubahan musim itu sendiri. Hari ini akan kita bahas tuntas. Selamat datang di Wednesday Wisdom. Selamat datang kembali di Wednesday Wisdom, di mana kita bisa belajar dari kebijaksanaan alam. You udah play this. Hari ini aku Ara, aku Sandra. kita akan sharing seputar apa sih yang harus kita pelajari dan pahami ya selama musim hujan ini, dan perubahan apa yang akan kita alami selama di kebun. Oke, buat teman-teman yang baru melipir ke YouTube channel kita, langsung aja subscribe. Di sini kita banyak bahas tips and trik seputar berkebun, kompos dan lain-lainnya. Bisa juga ke Instagram kita @kebunkumara dan follow. Yuk, langsung kita bahas. Saat musim hujan tiba, secara langsung kelembapan yang ada di kebun kita akan meningkat secara drastis karena hujan yang terus-menerus itu. Jadi iklim mikro di sini jelas akan jadi lebih basah, akan lebih anyep gitu ya, sampai kerasa lah. Pokoknya dia lebih lembab. Nah, 4 hal yang umum terjadi ketika kita mengalami kelembapan yang meningkat ini adalah yang pertama, isu dengan penyakit. Jadi di kebun, teman-teman akan banyak melihat bercak-bercak putih atau corengan-corengan putih yang ada di dedaunan, di tanaman-tanaman yang ada di kebun. Ini contohnya. Jadi seperti bercak-bercak toto-toto putih kecil-kecil, kadang ada kayak semacam coretan gitu ya, garis-garis. Jadi intinya itu ini terjadi karena adanya penyakit terkait jamur atau fungal disease gitu. Nah itu sangat biasa terjadi ya karena kelembapan tadi. Cuma berita baiknya kita nggak harus selalu khawatir, karena pada dasarnya ini tuh hal yang biasa. Ini siklus kehidupan yang sangat umum. Biasanya tanaman tuh akan kuat ngelewatin ini kok. Jadi kita nggak terlalu perlu khawatir. Nanti kalau memang daunnya jadi layu ya dia akan copot dengan sendirinya. Bisa juga kalau emang udah parah banget itu bisa tinggal kita pangkas. Tapi pada umumnya kita tidak harus menganggap ini sebuah masalah. Jadi tanamannya tetap bisa hidup, diobservasi aja kondisi tanahnya seperti apa. Kalau tanahnya terlalu lembab banget, bisa terlalu banyak mulsa, ya disingkirin dikit, dibuka biar dia bisa lebih bernafas, jadi batangnya nggak busuk gitu ya. Jadi kita bisa coba mengurangi kelembapan dengan memberikan sirkulasi udara. Bisa juga daun-daun paling bawahnya ini dipangkas. Jadi balik lagi kita bisa membiarkan sirkulasi udara lewat di seluruh tanamannya biar nggak terlalu lembab. Tapi hal umum ini tidak perlu dikhawatirkan karena balik lagi tanaman tuh biasa, apalagi tanaman-tanaman native plants, tanaman-tanaman lokal yang memang tumbuh di Indonesia. Dia udah biasa banget pindah dari musim hujan ke musim kering. Apalagi kalau tanamannya perennial yang hidupnya jangka waktu yang lama. Dia biasanya sangat toleran. Jadi walaupun ada gejala-gejala bercak itu, dia nggak akan mati. Jadi jangan cepat-cepat dikira tanaman itu bermasalah ya kalau ngeliat bercak. Hal kedua yang umum terjadi saat musim hujan adalah jamur. Jadi kita akan banyak banget ngelihat jamur tumbuh, baik itu di pathway, di area jalan, di atas rumput, di atas mulsa, di atas tanah. Itu hal yang biasa. Nah pada umumnya jamur-jamur ini harmless, jadi nggak berbahaya sama sekali buat tanaman. Tanaman kita nggak akan mati karena ada jamur-jamur ini. Gitu, nanti juga setelah kelembapan yang menurun, jamurnya akan hilang. Gitu ya, karena kan jamur tumbuh memang di area yang pelembab dan dia juga salah satu pengurai kan sebenarnya. Nah kalau memang di kebun ada banyak banget jamur, biasanya bisa aja sih kalau itu mau dicopot-copot atau disapu dan dikompos, karena kadang ada jamur yang beracun atau bahaya. Jadi kalau kita punya anak kecil atau kita punya binatang peliharaan, ya nggak apa-apa kalau mau disapu-sapu terus dikompos aja, jaga-jaga mereka malah nyomotin terus makanin gitu ya. Jadi jangan sampai itu terjadi. Cuma kalau nggak ada masalah itu sebenarnya jamur dibiarin juga nggak masalah, tanaman kita juga nggak akan kenapa-napa. Ketiga, kalau musim hujan kita juga mungkin akan melihat dedaunan menjadi kuning. Nah sebenarnya daun-daun kuning ini ya kan tentu ada yang tua ya, kalau tua tuh wajar jadi kuning. Tapi kadang daun-daun yang masih muda itu warnanya sedikit lebih terang, jadi udah ada bercak-bercak kuning-kuning seperti ini nih. Nah ini sebenarnya bukan karena penyakit, tapi ini karena kekurangan unsur hara yang sangat umum terjadi di musim hujan.
Jadi kalau musim hujan itu tanahnya sendiri kan jadi sangat soggy ya, dia jadi sangat padat dengan air, jadi sangat basah. Kalau tanah itu sangat amat basah, mikroba dan mikroorganisme yang hidup di dalamnya tuh jadi semacam tercekek gitu, karena nggak cukup nih oksigen di dalam tanah. Karena jumlah mereka berkurang dan mereka nggak bisa berkembang biak, akhirnya nggak ada dong yang mengolah nutrisi untuk tanamannya. Nah itu kenapa biasanya terjadi nih warna-warna kuning, karena unsur haranya berkurang. Selain itu juga karena leaching. Leaching itu adalah ketika si unsur hara dalam tanah tuh terbawa pergi oleh air. Gitu. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Karena unsur hara kayak nitrogen, sulfur, potasium itu kan nutrisi-nutrisi unsur hara dalam tanah, mereka tuh mobile. Jadi mereka tuh bisa bergerak. Jadi kalau ada air dan air itu banyak, mereka bisa terbawa pergi oleh air, pergi dari si tanah ini gitu. Jadi kemana air itu mengalir, mereka ikut ke sana. Akhirnya area tanah bagian sini jadi kekurangan nutrisi. Nah, cara menanggulangi ini gampang banget, tinggal tambah kompos aja ke atas tanahnya. Gitu. Jadi kalau musim hujan, ini waktu yang tepat untuk kita aplikasi ulang kompos di atas tanah. Bisa di atas tanah, bisa juga di dalam tanahnya. Gitu ya. Jadi udah, kalau misalkan kita melihat ada masalah daun kuning di pohon ini pohon tekoka ya, ini pohon perennial. Usianya bisa lebih dari 2 tahun. Dia kuat-kuat aja sebenarnya. Dia akan survive nih melewati musim hujan. Dia juga tanaman lokal Indonesia kan, jadi sebenarnya dia akan kuat. Cuma untuk kita menopang dia biar nggak kurang unsur hara, kita tambahkan kompos di atas tanah. Terakhir, binatang di kebun akan semakin banyak, terutama para serangga. Kita bicara siput, lintah, ulet. Karena memang musim hujan tuh musim kawin, jadi mereka bereproduksi di musim ini akan semakin banyak, dan itu juga nggak masalah karena lagi-lagi sifatnya musiman. Kalau di kebun teman-teman menghadapi masalah dengan siput dan mereka mau banyak banget keluar di musim hujan, itu penanggulangannya sangat mudah. Jadi memang di area-area tanaman kita dikasih aja musa yang sifatnya kasar, bisa sekam mentah, bisa cangkang telur. Jadi mereka akan sulit tuh untuk makanin batang-batang atau dedaunan dari sayur yang kita tanam. Ya, jadi kita juga udah pernah bahas ini di video sebelumnya, bisa dilihat lebih jelas aja gimana cara menghadapi para siput. Tapi pada dasarnya musim hujan itu kan akan mendatangkan serangga yang balik lagi sifatnya musiman. Jadi nggak terlalu perlu khawatir, dinikmati aja. Toh kalau ekosistemnya itu hidup, nanti dengan sendirinya akan banyak predator datang. Serangga udah semakin banyak, ulet ada banyak, bakal banyak datang burung-burung dan kadal di kebun kita untuk makanin mereka. Jadi ya seimbang-seimbang aja, nggak masalah, kita nikmati aja justru net geo kecil yang ada di rumah kita. Musim hujan sering banget menakutkan buat manusia, bahkan kita biasanya punya pawang untuk ngusir hujan kalau kita mau berkegiatan di kota ya atau di outdoor gitu. Padahal sebenarnya hujan itu kan berkah yang menghidupkan. Jadi kita nggak perlu takut dengan perubahan. Ini sebenarnya suatu hal yang biasa terjadi di alam dan merupakan bagian dari siklus alam itu sendiri. Nah, disesuaikan aja cara menanggapinya dan tetap sesuai porsinya. Semoga dari episode kali ini ada wisdom lainnya yang bisa ditangkap oleh teman-teman. Oke, that's it. Udah kita kupas tuntas. Semoga apa yang kita jelaskan bisa memberikan pemahaman lebih mendalam ya tentang apa yang teman-teman bisa hadapi di kebun selama musim hujan. So, that's Wednesday Wisdom. See you next week. Rintik hujan. Kayaknya udah gue play tahu. Datang di Wednesday Wisdom. Tentang beberapa perubahan yang mungkin dialamin selama musim hujan ini di kebun. kebun. Itu apa? Itu kok naik dada. Oke. Intro take two.
Selamat datang kembali di Wednesday Wisdom.